Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namagana Tirangashna Vedana Sakaya Chaturmitayena Tasmi Suraya Shri Chaitanya Mahavistam Satvipayena Bhutale Swayam Rupakadaya Vadakika Vanyam Shri Guru Shri Tapaikamalam Shri Guru Vaisnavacha Shri Upasakadyanam Sarvanadabhaktam Satam Sarvatam Sarvatam Vanyana Sayyam Shri Radha Krishna Padam Sarvanadabhaktam Shri Hare Krishna Karma Sindhu Nidabhandu Jagatpate Gopi Sadhu Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarvyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kita baca bab 2 surat 54. Arjuna uvacha Stita prajnasya kabasa Stita prajnasya kabasa Samadhistasya kesava Stita rikim prabhasita Stita rikim prabhasita Kim asita vrajita kim Arjuna uvacha Stita prajnasya kabasya Samadhistasya kesava Stita rikim prabhasita Kim asita vrajita kim Sita
Nataji. Oke, kita baca kata demi kata. Terlebih dahulu saya memandikan sama Prabu dan Mata baik yang lebih muda dan lebih tua dari saya untuk melayani duduk di hadapan Prabu, membacakan doa kita dan menyampaikan serangan pertanyaan semarangan dari apa yang mampu saya ingat dari apa yang kita peroleh dalam Gaudia Vaishnava yang sangat agung ini. Arjuna Uwaca. Arjuna berkata, Stita Prajnasya, milik orang yang mantap dalam kesadaran Krishna yang tetap. Ka, apa? Bahasa. Samadhistasya, milik orang yang mantap dalam samadhi. Kesawa, oh Krishna. Stitadi, orang yang mantap dalam kesadaran Krishna. Kim, apa? Prabhasita, berbicara. Kim, bagaimana? Asita, tetap tidak bergerak. Rajeta, berjalan. Kim, bagaimana? Arjuna berkata, oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian seperti itu? Bagaimana cara bicaranya? Serta bagaimana bahasanya? Dan bagaimana ia duduk? Dan bagaimana dia berjalan? Arjuna berkata, oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian seperti itu? Bagaimana cara berbicaranya? Serta bagaimana bahasanya? Dan bagaimana ia duduk? Dan bagaimana ia berjalan? Penjelasan oleh Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Maharaj Silapati. Seperti halnya setiap orang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Begitu pula orang yang sadar akan Krishna memiliki sifat dan gaya khusus. Cara bicaranya, berjalan, berpikir, merasakan, dan sebagainya. Seperti halnya orang kaya mempunyai ciri-ciri yang memungkinkan kita mengenal orang itu kaya. Juga orang sakit akan menampakkan gejala-gejala yang memungkinkan kita mengetahui bahwa dia sakit. Atau bila orang bijaksana mempunyai ciri-ciri, begitu pula orang yang berada dalam kesadaran rohani terhadap Krishna mempunyai ciri-ciri khusus dalam berbagai tingkah lakunya. Seorang dapat mengetahui ciri-ciri khusus orang yang sadar akan Krishna dari Bhagavad Gita. Yang paling penting ialah bagaimana orang yang sadar akan Krishna berbicara. Sebab pembicaraan adalah sifat yang paling penting bagi setiap orang. Dikatakan bahwa orang bodoh
Kebodohannya tidak akan ketahuan selama dia belum berbicara. Dan tentu saja orang bodoh berpakaian rapi belum dapat diketahui sebagai orang bodoh kecuali ia berbicara. Tetapi begitu dia mulai berbicara, dia segera memperlihatkan diri. Ciri orang yang sadar akan Krishna segera dapat dilihat ialah bahwa dia berbicara tentang Krishna dan hal-hal berhubungan dengan Krishna. Kemudian ciri-ciri lainnya menyusul dengan sendirinya, sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Saya ajak Prabu ikut membuka Bhagavad Gita 14, Sloka 21, karena ada kaitannya, ada simetrinya dengan Sloka tadi. 14:21. Saya baca terjemahannya langsung. Di sini sama. Arjuna waca sama. Arjuna berkata, "Oh Tuhan yang hamba cintai, melalui tanda-tanda manakah kita dapat mengetahui orang yang melampaui 3 sifat alam tersebut? Bagaimana tingkah lakunya? Bagaimana cara melampaui sifat-sifat alam?" Jadi semua di sini berbicara tentang orang yang berkesadaran Krishna, dan di belakangnya orang yang telah matang dalam kesadaran Krishna. Jadi kalau yang di depan adalah selalu orang yang pikirannya tidak goyah, Saulanya di depan. Arjuna berkata, "Oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang berkesadarannya, orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian seperti itu? Bagaimana bicaranya, serta bagaimana bahasanya, dan bagaimana ia duduk, dan bagaimana ia bicara?" Ya. Jadi sloka ini sangat mendasar terkait dengan jika kita belajar dalam kesadaran Krishna. Jadi dari duduk pun diketahui ciri-ciri penyembah yang mulai belajar, atau kita sebut mulai belajar kesadaran Krishna. Kemudian bagaimana? Siapa tahu bagaimana ciri-ciri penyembah itu duduk yang berkesadaran Krishna? Jadi uraian yang duduk itu dikatakan Wiswana Cakrawati Thakur, itu penyembah itu sudah, orang itu sudah bisa mengembalikan budaya itu. Ya, baik sekali. Jadi duduk pun ada ciri-cirinya penyembah. Ya, semua kelihatan ciri-ciri penyembah. Apalagi kalau yang notinya sarinya panjang, kalau yang pakai tangan mungkin susah. Jadi duduk tidak kelihatan kaki. Ya. Dan selama duduk tidak boleh juga memegang telapak kaki. Selama duduk tidak boleh memegang telapak kaki. Ya, itu ciri-ciri duduk. Kemudian bagaimana dia berjalan? Jadi semua ada ciri-cirinya. Tentu orang yang berkesadaran Krishna tidak akan berjalan serena. Karena kan dia tidak pernah mabuk. Penyembah tidak pernah mabuk. Kecuali lingsir seperti saya, seperti saya Siwa Prabu, mulai sedang kanan sia. Bukan. Nah, itu masalah waktu. Ya. Jadi kita berkumpul di sini. Saya senang sekali, merasa sukacita luar biasa. Saya sering menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau di sini saja Prabhupada sering mengatakan tempatnya hampir penuh. Kita perlu berpikir, mungkin ashram kita berdiri 7-8 tahun sudah
mulai sesak. Belum di radiasi suara, belum di mau, belum. Jadi penyembah yang sudah mungkin hampir 40 tahun berkesadaran Krishna, setidaknya ikutan seperti saya, mungkin tidak pernah membayangkan situasi seperti saat ini. Apalagi dulu masa kelam. Jadi oleh karena itu sekedar melihat penyembah seperti saya, sekedar berkesadaran Krishna, ikut-ikutan, saya sukacita luar biasa menyaksikan Prabu dan Mataji begitu berbahagianya dalam puja Ramadan, dalam merayakan Kartik Mahmud. Jadi betapa ya, saya sering mengatakan beruntungnya kita. Apalagi Gunung Agung tidak meletus. Karena doa para penyembah, saya yakin pasti penyembah ada yang disebutkan seperti Kripa Kartik, sepenuhnya mendapatkan kripa dari bulan Kartika Masa. Siapa yang tidak off dalam mempersembahkan dipa selama Ramadan Masa? Oh, semuanya tidak ada yang off. Jai Selamat. Berarti semua 30 hari ya, dari Syarat Purnima sampai rasa. Jadi semuanya offering di berarti. Tapi tidak apa-apa, kalau ada off tidak apa-apa. Karena yang penting dalam kesadaran Krishna itu jangan coming and going. Kalau kita up and down itu normal. Jangan coming and going. Karena kesadaran Krishna itu adalah apa? Karena dilakukan terus. Ya. Jadi kalau kita datang seminggu, libur sebulan kesadaran Krishna, lagi datang setahun, libur 5 tahun dalam kesadaran Krishna, itu yang tidak bagus. Pokoknya tetap dalam kesadaran Krishna. Terkadang kita down, it's okay, kadang kita down seperti musik. Kadang-kadang bersemangat seperti api, seperti gunung yang akan terus meruduk. Bagus. Tapi up and down it's okay. Tapi jangan coming and going. Itu yang paling penting dalam kesadaran Krishna. Jadi siapa yang tidak punya masalah? Karena disebutkan oleh para sadhu, ya, Prabu menghadapi perang Prabu sendiri, saya menghadapi perang saya sendiri, anak-anak menghadapi perangnya sendiri. Kita maklum, semua orang menghadapi kesadaran, menghadapi masalahnya sendiri. Yang paling penting adalah tetap berkesadaran Krishna. Karena perang-perang yang kita hadapi, up and down yang kita hadapi, seperti Brahmacari dari Mayapura mengatakan, itu adalah by product. Produk sampingnya. Nggak penting. Karena yang penting itu tidak coming and going. Kita tetap dalam kesadaran Krishna. Itu yang paling penting. Nah, di samping by product, ada juga side effect. Jadi by produknya itu kadang-kadang kita happy dalam kesadaran Krishna. Karena kita banyak halangan. Kadang-kadang kita nggak ada hujan, nggak ada angin, kita sedih, kita susah. Itu dikatakan normal. Tapi tetap berkesadaran Krishna. Itu by produknya, nggak apa-apa seperti itu. Tetaplah berkesadaran Krishna. Nah, kemudian side effect juga ada. Apa side effect samping dari kita berkesadaran Krishna? Dari sadhana Prabu, semua sadhana yang kita lakukan, semua yang kita lakukan terkait dengan kesadaran Krishna, apa side effect-nya? Karma kita dipercepat. Jadi kadang-kadang sehingga kita nggak sadar penyembah yang begitu baiknya. Seperti katakanlah penyembah-penyembah yang, ya maaf saya lama bergaul dengan Prabu Sadasiwa, saya tidak tahu masa lalu beliau. Kadang-kadang beliau nggak cerita. Saya juga berpikir, kenapa Sadasiwa Prabu yang bersama semangat seperti itu bisa sakit? Katakanlah. Ya,
Ya itu karena dipercepat putaran karma. Dipercepat sehingga Prabunya nanti kalau tiba waktunya, mudah-mudahan Prabu dan Mataji semua mendoakan, dia akan kembali kepada Krishna dan tidak merupakan Prabu, Mataji dan saya. Nah, dari apa yang saya jelaskan, situasional kita seperti itu, tapi kita harus bisa mengukur diri di mana Prabu dan Mataji ada sekarang. Di situ yang saya ajak bahwa pada akhir Damodar masa ini mengukur diri, refleksi, mulat sarira dengan sloka yang saya pilih tadi. Saya akan sampaikan bahwa Prabu dan Mataji mungkin pernah mengenal. Saya juga setelah saya berpikir, orang kok ada menyebut ada zaman Weda katanya, khususnya orang-orang yang kuliah di akademis keagamaan, mereka membagi zaman itu. Ada zaman Weda, ada zaman Ramayana, ada zaman Mahabharata, ada zaman Purana. Begitu mereka membagi zaman. Nah, kita disebutkan di Kali Yuga ini sejak habis Dwapara Yuga, kita disebut mereka, menurut mereka ada di zaman Purana. Jadi kitab-kitabnya itu kitab-kitab Purana. Nanti akan kita jelaskan apa itu kitab Purana. Nah, di zaman Dwapara mereka mengatakan itu zaman Mahabharata. Simpel aja karena memang Mahabharata terjadi waktu itu. Mungkin itu dia sebut zaman Mahabharata. Ya, karena memang waktu itu terjadi Mahabharata. Tentu sebelumnya zaman Dwapara ada zaman Treta. Mereka menyebut zaman Ramayana. Benar, karena Sri Rama hadir pada waktu 1.400 sekian ribu tahun yang lalu di zaman itu. Benar. Kemudian bagaimana mereka menyebut zaman Weda? Mereka menyebut zaman Weda. Kalau bagi kita, semua zaman itu ya zaman Weda, zaman Ramayana, zaman Mahabharata, dan zaman semua ada. Seperti creation, penciptaan itu spontan, bersamaan. Jadi dalam kita mempelajari spiritualitas yang saya ajak Prabu dan Mataji refleksi diri, semua itu ada dan membantu kita. Nah, supaya Prabu tahu apa inti yang mereka sebut zaman Weda. Inti yang mereka sebut zaman Weda, bahwa yang dipuja sebagai Tuhan zaman Weda itu adalah Indra. Jadi kalau Prabu membaca Weda, yang paling banyak diagungkan di dalam Weda itu memang Indra. Jadi apa kemudian zaman Weda itu Tuhannya berubah? Berarti kemudian dari Indra zaman Weda, ketika zaman Ramayana Tuhannya Sri Rama, ketika zaman Dwapara Tuhannya Krishna, ketika zaman Kali Tuhannya Krishna lagi atau Narayana, apa berubah Tuhannya? Nah, kita akan ulas. Sebetulnya bukan Tuhan Indra itu. Indra itu adalah Raja Surga. Prabu sudah tahu, Raja para dewa. Kenapa pada waktu di Weda itu orang mengagungkan Indra sedemikian rupa sebagai Raja para dewa? Karena Weda itu adalah kegiatan karma kandaya. Karma kandaya itu karma kanda, kegiatan untuk membuahkan hasil. Jadi karma. Jadi untuk karma kanda memang Indra banyak bisa menghadiahi atau memberikan, memenuhi keinginan kita kalau kita ingin surga. Kehidupan di surga, kehidupan di sini yang sejahtera, Indra memang ininya. Nah, Waisnawa tidak terobsesi seperti itu. Bukan itu yang dicari oleh para Waisnawa. Tata prema bhaktim swakame prayacha namo ksitra honesti damo dareha. Apa yang perlu dicari? Tata prema bhaktim.
kita cari terima batin. Nah moksa, tidak juga moksa. Apalagi surga, morna lagi, lebih tidak lagi. Apalagi karma kanda, itu memang tidak dicari oleh penyembah. Jadi oleh karena itu orang berpikir, oh bagaimana adik dari dua dasa Ditya 12. Jadi dua dasa Ditya Narayana Jayati, Asta Wasu Jayati, Eka Dasa Rudra Jayati, semua. Dari dua dasa Ditya ternyata Upa Indra, tahu Upa Indra? Upendra itu adiknya dari Indra. Upa Indra, Upa itu artinya di bawah. Siapa Upendra? Tahu? Wamana Dewa. Jadi beliau menjadi adiknya Indra. Dianggap di bawah dari Indra. Upa Indra, Upendra. Kalau Indra namanya Wasawa, Krishna namanya Kesawa. Jadi dianggap ini. Padahal kita tahu yang menyelamatkan Indra siapa? Dari Bali Maharaj. Nah, Wamana Dewa. Dari 3 langkah ya. Jadi ketika Indra itu tidak bisa lagi melawan Bali Maharaj, semua sudah dikuasai oleh Bali Maharaj, 3 susunan planet. Jadi yang menyelamatkan Indra itu adik, yaitu Upendra. Jadi Upa Indra. Itulah, jadi di situ menunjukkan bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Wamana Dewa. Jadi bukan Indra. Nah, para Waisnava, para penyembah atau dalam ajaran Weda dikenal dengan karma kanda, yaitu memuja Indra sebagai dewa, rajanya para dewa. Kemudian ada golongan yang namanya Gyana Kanda. Di Gyana Kanda ini yang lain membaca Upanishad, yang mempelajari Upanishad secara mendalam. Di situ mereka menemukan meditasi. Jadi meditasi, ya apa itu meditasi, bagaimana itu meditasi? Saya pikir beberapa penyembah pernah mengalami, yang pernah mempelajari yoga. Tapi kita juga bukan pada Gyana Kanda itu. Waisnava itu adalah tergolong Upasana Kanda. Jadi Waisnava itu tergolong Upasana Kanda. Nah, setelah zaman-zaman itu keberadaan kita di mana, kita kembali juga, Prabu dan Mataji yang ada di Bali, ya saya sudah sering menyampaikan situasi dengan di Bali. Kemudian lagi di mana kita? Ada Waisnava, ada Gaudiya Waisnava, ada penganut Sanatana Dharma atau Hindu, ada Siwa Siddhanta, ada Sabta, Bhairava, ada banyak. Nah, di mana kita? Supaya jangan berbenturan. Saya baca sering ikuti Hari Krishna itu nak muluk itu ngototnya pol. Katanya orang-orang penyembah itu kalau berargumentasi ngotot tingkat dewa katanya. Ngotot. Nah, ya boleh seperti itu, tapi ada landasan bahwa kita tahu di mana kita dan bagaimana kita. Terlebih dengan kemudian istilah yang diangkat oleh ES itu ketuhanan yang maha besar. Disinilah kita bersyukur sebagai penyembah, karena hanya penyembah dan beberapa orang bisa menjawab kira-kira apa makna asa itu. Pernah Prabu baca apa makna asa itu apa? Hah? Ya, ada lagi siapa tahu? Siapa bisa? Tidak apa-apa, sampaikan aja spontanitas.
Apa esa itu kira-kira artinya apa? Esa. Esa hilang, dua terbilang itu misalnya. Hah? Satu. Nggak ada esa itu berarti lain. Saya kira semua sepakat enggak kita? Bukan masalah sepakat enggak sepakat saya kira. Arti kata esa itu pasti satu. Kalau nanya ya, satu apa ya? Kalau nanya bilang satu saya. Esa itu satu. Kalau sudah satu itu artinya apa? Tunggal. Satu itu tunggal. Kan berarti satu itu tidak nol kan? Satu itu kan berarti tidak nol. Nah disinilah kita betapa besar hati saya, khususnya merasa betapa saya bersyukurnya berada dalam Krishna, yang bisa memberikan setidaknya untuk diri saya pemahaman bahwa apa itu ketuhanan yang esa, apa itu filsafat Buddha, apa itu filsafat Sankaracharya. Telanjang, terbuka dia dengan ini. Karena Prabu saya sudah sering mengatakan bahwa agama lain esa itu tidak terdefinisi. Kemudian mereka lari ke Prabu baca di Kompas ketika rame, ada saudara kita dari umat Muslim menulis ketuhanan yang esa itu merujuk pada filsafat Buddha, bahwa kata esa di situ merujuk pada filsafat Buddha. Apa filsafat Buddha tentang ketuhanan yang esa? Filsafat Buddha adalah the absolute is nothing. Jadi kebenaran mutlak itu hampa, kosong. The absolute is nothing. Itu nirwana itu nothing. The absolute is nothing. Bahwa kebenaran mutlak itu nothing. Kosong. Sementara kita tadi mengatakan satu. Kemudian filsafat Sri Sankaracharya apa? Jadi jangan keliru Sri Sankaracharya. Filsafat Sri Sankaracharya mengatakan the absolute truth is something but nothing. Kebenaran mutlak itu adalah sesuatu tetapi kosong. Jadi di sini terjadi sesuatu bahwa sesuatu itu kosong, mirip dia. Kemudian kembali esa itu satu. Lebih komplit dikit filsafat Sri Sankaracharya, sesuatu tetapi kosong. Kembali sesuatu itu tidak terdefinisikan, tetapi ujung-ujungnya kosong. Nah, Sri Sankaracharya menyampaikan seperti itu, padahal keluarga Sri Sankaracharya seperti Prabu dan Mataji. Keluarga Sri Sankaracharya itu pemuja Aca Wigraha. Jadi keluarga beliau pemuja Aca. Kita dari Waisnawa tahu kenapa Sri Sankaracharya seperti itu, karena untuk mengembalikan ajaran Veda dengan memakai filsafat Buddha. Nah, disinilah kita kemudian paham betul bahwa leluhur kita itu diinikan, diinspirasi oleh kebenaran mutlak, saya yakin orang Indonesia itu, sehingga menulis ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kita sampai pada ketuhanan yang Maha Esa para Waisnawa itu, kita tidak perlu ngotot tingkat dewa, mengatakan bahwa Krishna Tuhan, Krishna Tuhan. Nggak perlu ngotot seperti itu. Kenapa? Kalau Prabu baca Narayana Upanishad, baca kitab-kitab Veda, itu memang ya seperti di Veda juga ada Brahmana Dewaki Putra, banyak sekali sekarang saya temukan. Ternyata di Veda itu banyak sekali menyebut Krishna itu Tuhan. Baik di Rigveda, di Krishna Upanishad, banyak sekali sekarang saya cari. Ternyata banyak Krishna disebut sebagai
bukan sebagai Tuhan. Krishna Tuhan, bukan sebagai. Ya. Tetapi kita nggak perlu ngotot seperti tadi. Karena penyembah pun berkesimpulan bahwa Krishna dan Narayana itu sederhana. Prabhupada pun berkesimpulan seperti itu. Krishna itu seperti bapak yang ada di rumah, Narayana itu seperti bapak yang ada di kantor. Dia bapak, dua-duanya. Jadi Narayana itu makanya beliau dipuja dengan opulen, dengan rasa sujud, bakti, formal seperti itu. Iya kan? Karena seperti ketika di kantor, ya, misalnya ketika Prabhupada misalnya jadi manajernya, kan beda. Terkadang perlu pakai baju batik, dan mungkin kalau ketika saat formal beda. Tapi ketika di rumah, misalnya anak-anak, istri itu akan beda, lebih manja, lebih rileks, lebih dekat, lebih akrab. Ya begitulah. Jadi Prabu dan Mataji siapa? Keluarga Krishna. Jadi Prabu dan Mataji itu adalah keluarga Krishna. Berhadapan dengan Krishna yang rileks. Kita tidak berhadapan dengan, oh Krishna, Tuhan lewat. Minggir semua, Tuhan lagi lewat. Nah, seperti itu. Nah, bila perlu kita lihat Krishna lewat, mungkin ada arca bagi orang yang sudah punya rasa. Misalnya Brahmacharini di tempel, pujari di tempel. Dan pujari kita mungkin sekarang masih ini, mungkin seperti mekanis. Tahu mekanis? Melakukan sesuatu, seram sekali, mudra. Seram sekali, itu masih mekanis. Ketika nanti lama itu, dia dari sini. Mudra semuanya, tapi dari sini. Ada apa? Tata prema batin swakami kayace. Ada prema batin. Ada, tidak mekanis. Tidak mekanis. Nah itu yang kita, jadi kita dalam masa Damodar itulah yang kita dengarkan. Itulah yang kita cari. Jangankan kita merindukan Krishna, merindukan Damodar. Sri Wisnu sendiri, Garbhodakasa Wisnu begitu rindunya sama Krishna. Pernah baca bagaimana Garbhodakasa Wisnu merindukan Krishna. Nanti saya akan sampaikan. Saya lanjut dulu bahwasanya, jangan berantem masalah Krishna dan Narayana. Tidak perlu. Kemudian bagaimana masalah dan Krishna dan Narayana itu khususnya muncul, kalau di Bali mungkin tidak seberapa, kalau di Bali yang muncul sering adalah Krishna dan Mahadewa dan Siwa. Ke situ kita dibawa. Nanti kita cerita. Nah, Krishna dan Narayana ini muncul di India. Di India karena ada banyak Sri Vaisnava, Madhva Vaisnava, Sri Puramadija Vaisnava yang lain. Karena Vaisnava yang lain memuja Tuhan Laksmi Narayana. Jadi kadang-kadang antara penyembah dan seperti Prabu tahu, Sri Rangganath Temple, Sri Balaji begitu luar biasa. Sri Rameswara semua itu Narayana begitu luar. Bahkan untuk Sri Rangganath Temple itu, kekayaan yang ada di temple itu tidak terukur kekayaan. Karena dijaga oleh ular dan dibuka, bisa berani buka, tapi yang dan ketemu permata yang tidak ternilai. Dan ada lagi ruangan yang tidak boleh dibuka karena dijaga oleh Anantara. Bisa dibayangkan mereka itu begitu memuja Narayana dengan luar biasa. Jadi kadang-kadang penyembah mereka berargumentasi, buktinya Krishna muncul dari Mahawisnu,
Jadi kan Kesiro Dakasa Wisnu ketika di penjara kan dari Sri Narayan Krishna muncul, ya kan? Dan penyembah mengatakan bahwa tentu saja karena Awatara itu muncul dari Kesiro Dakasa Wisnu. Jadi Krishna pun mengikuti aturan yang beliau tetapkan, tapi Krishna tetap Awatara. Jadi tidak perlu bersetekan bahwa Krishna Narayan itu sama. Nah, di Bali yang kita hadapi adalah Krishna dan Mahadewa. Nah, sebelum kita menghadapi Krishna dan Mahadewa, benturannya itu. Kalau kekosongan itu udah lewat aja. Anggap itu lewat. Nah, tidak perlu kita bahas karena kita udah paham. Jadi kita udah paham bahwa mereka tidak happy dengan memujak kekosongan. Mereka tidak happy. Kemudian mereka akan datang kepada Mahadewa. Kepada Mahadewa pun, kepada Siwa pun, kita juga nggak perlu menutup tingkat dewa untuk mengatakan Krishna, Blaga, Narayana, Siwa, Bunda. Kenapa? Jadi Krishna dan Siwa seperti Maharati pernah beri kelas bahwa Siwaji itu adalah dari halo, dari Sankarsana, dari cahaya Sankarsana. Jadi disebutkan ketika Sankarsana itu melirik pada pradana. Jadi alam semesta ini belum jadi, baru bahan aja dari karana, buatan karana dari samudra, dia berupa pradana. Jadi berupa belum prakriti, belum terwujud. Prakriti itu artinya tiga sifat alam material ini yang terwujud, itu artinya prakriti. Dia berbentuk pradana. Dan ketika Tuhan Maha Wisnu melirik pada pradana ini, dari lirikan dia itulah halo itu, cahaya itu, yang mewujudkan lingam dan yoni. Dari lingam yang yoni itulah berinteraksi menjadi tercipta tiga sifat alam material, tercipta dunia material. Jadi kalau di sini Siwaji memang pencipta alam semesta material ini. Jadi beliau memang pada saat yang sama tidak berbeda Acintya, beda Abeda Tatwa dengan Narayana, dengan Sankarsana, tidak berbeda. Karena beliau memang penguasa memanage sifat tamasa guna. Jadi kan bahwa Waisnawa itu paham kita, oleh karena itu Prabu sudah bagus, Prabu bagus, tapi lengkapi dengan baca-baca buku Srila Prabhupada. Kenapa? Di buku Srila Prabhupada, ketika Prabu sudah baca buku Srila Prabhupada, disitulah dikatakan when enough is enough. Ketika cukup itu cukup, kita cukup. Kadang-kadang saya pun dengan teman-teman, Hare Krishna itu nak baca buku besar kan, buku Prabhupada kan baca. Dia bilang begitu. Dia tidak tahu. Coba perlu baca buku Prabhupada. Apa isinya? Sweta Swatara, Upanishad, Chandogya, Upanishad, Kata Upanishad, semua ada di situ. Jadi Prabhupada itu, Prabu dan saya itu, Prabhupada memberikan kita, tidak lagi Prabu disuruh numbak di sawah, kemudian panen padi, kemudian numbuk, diberikan besar, tinggal makan. Karena sekarang Kaliuga. Oleh karena itulah Prabhupada mengatakan 3 buku cukup. Kenapa Prabhupada? Dalam Purana sendiri disebutkan, Padma Purana kalau nggak salah, kalau Prabu setiap hari baca 1 sloka Bhagavatam, disebutkan kita sama dengan membaca keseluruhan Bhagavatam. 1 sloka Bhagavatam disebutkan dalam sebuah Purana, Padma Purana atau Lingga Purana, disebutkan sama dengan membaca 18.000 sloka Srimad Bhagavatam.
Dan disebutkan lagi, baca Bhagavatam. Disebutkan Prabu sudah membaca 36 Purana. Karena ada 18 Purana mayor dan ada 18 Purana minor. Jadi dengan membaca Bhagavatam disebutkan kita sudah membaca seluruh Purana. Itu keagungan Bhagavatam. Dan itu yang kita terima. Nah namun demikian kemarin saya nonton Banu Swami Maharaj. Saya kebetulan sekilas saja, apalagi pikiran sudah lemah, ya. Ternyata dalam Bhagavatam pun Banu Swami mengatakan bahwa ketika lewat sloka skala 10, 11, 12 itu, di situ memang ada serat-serat benang-benang merah seperti tersisip filsafat kekosongan, filsafat Mayawati, khususnya di Bhagavatam skala 12. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Sedangkan Bhagavatam adalah amala Purana, Purana yang tidak ada celahnya. Nikama kalvataro, buah mata. Kenapa ada seperti itu? Karena hal seperti itu memang dikehendaki sama Krishna. Karena Krishna senang disembunyikan. Jadi Krishna terkadang senang disembunyikan dan ingin disembunyikan. Supaya apa? Jadi orang yang jealous kepada Krishna, tuh lihat kesimpulan dari Bhagavatam, tidak ada Krishna. Tapi penyembahnya akan mencari, akan mendapatkan Krishna. Dan karena memang itulah kesenangan Krishna, beliau disembunyikan. Jadi kalau Prabu tidak berupaya keras mencari Krishna, Mataji tidak berupaya keras mencari Krishna, bisa jadi satu saat akan dibawa berpaling. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan? Seperti 7 tujuan yang dibuat oleh Srila Prabhupada. Kalau Prabu baca Back to Barhead atau ISKCON Logbook, sloka yang saya bacakan tadi, apa kaitannya? Bahwa penyembah itu hendaknya menciptakan masyarakat yang sadar akan Tuhan. Kan begitu? Salah satu dari 7 itu membangun masyarakat kesadaran Krishna, yang artinya masyarakat yang sadar akan Krishna. Oleh karena itulah Prabu-Prabu dan Mataji semua dikasih nama Krishna, dikasih nama suci semua. Yang walaupun Madhwacharya, saya juga baca, ternyata Madhwacharya mengatakan bahwa karena segala sesuatu adalah Krishna, seluruh nama itu akan kembali kepada Krishna. Semua nama itu bersumber dari Krishna. Ya benar. Tapi Prabu-Prabu dan Mataji kan sudah diberikan nama yang khusus. Jadi diberikan nama-nama khusus, nama-nama kesayangan daripada Krishna, nama-nama kesayangan dari Srimati Radharani. Itu yang diberikan kepada Prabu dan Mataji. Dan kemudian ketika misalnya saya memanggil Prabu Guru Sewa, Prabu Patraka, Rago ketemu Lalina, itu misalnya saya. Bahasa Prabu itu nggak sepadan. Prabu ini sekali, Rago ketemu nggak sepadan bahasa. Prabu lalu misalnya nih, Prabu jika kita banyak bisa kita. Dan itu yang terjadi. Saya menyampaikan pada saya, Prabu, malu saya Prabu lihat penyembah itu di Facebook katanya. Penyembah namanya semua nama rohani, semua nama-nama ini. Tapi bahasa cangci namanya itu. Saya kena besar juga itu malu. Apa kemudian ada berkomentar, gorok, ada masa penyembah di sini berkomentar, lanjut berantem. Aduh,
Kayaknya padahal semua nama suci itu. Penyembah yang nyampaikan kepada saya, pusing saya Prabu lihat penyembah itu, malu saya. Padahal orang-orang lain yang tidak tahu apa-apa yang namanya seram-seram itu tahu sesana. Kalau Prabu di Bali lihat yang sudah serimpu itu rambutnya panjang itu, ya maaf, walaupun namanya panjang-panjang dan kadang-kadang kurang jelas, tapi punya sesana. Harus sekali sesana. Penyembah yang sudah diberikan karunia dalam garis perguruan yang paling bona fide. Tapi, aduh canci. Dulu maaf, ampura saya sampaikan. Di zaman saya itu tidak ada yang berkata, paling kasar penyembah itu mengatakan ya, ketiak. Tidak ada saya penyembah itu bilang goe, ragu, tidak ada zaman saya. Ampura saya sampaikan. Itu tidak sepadan bahasa Prabu. Nama Prabu dan bahasa Prabu itu tidak sepadan. Yakin saya, Prabhupada tidak itu yang diharap. Yang diharapkan oleh Srila Prabhupada, kita menjadi penduduk bumi kelas 1. Ada nggak Prabhupada mengeluarkan itu? The first class devotee. Saya ingin penyembah itu the first class devotee. Apa first class devotee? Semuanya first class. Maaf saya menyampaikan sebatas teori. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu kalau Prabu ingin di Facebook berantem ingin Prabu itu, buat account lain. Jangan pakai profil nama dari garis perguruan yang tercinta yang bona fide. Jangan pakai itu. Prabu pakai nama Dadak, nama Kelor, silakan. Imade, saya Karang Bonceng, pakai itu. Kalau orang maaf, naskah bangsa juga maaf saya sampaikan. Tidak apa-apa kita sepanjang Prabu tidak memakai nama suci. Tapi kalau Prabu pakai nama suci, hargai itu. Hargai apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. Termasuk kalau Chandra Swami mengatakan, kalau Prabu dan saya sama dengan orang Karmi, apa gunanya kamu jadi penyembah? Di Padang Galak sering Guru Maharaj mengatakan itu. If you are like the Karmi people, for what you become devotee? Kalau kalian seperti orang Karmi itu, apa kalian jadi penyembah? Guru Maharaj mengatakan itu. Jadi oleh karena itu, saya mohon maaf bahasa saya ini karena untuk representatif saja supaya kita sadar bahwa betapa Prabu tidak ngalami ya. Saya ampura saya ngalami. Saya sekolah di sekolah Kristen Prabu. Saya lama di lingkungan Muslim. Saya yoga dulu. Kalau Prabu cerita maaf ada Acarya Resi Agung Nawir bla itu cerita dia tentang wah saya pernah ke neraka, saya pernah masuk ke neraka, saya pernah ke Siwaloka. Macam-macam ceritanya. Karena saya pernah yoga, saya pernah meditasi, saya pernah mengalami yoga itu bagaimana menyatu dengan semestanya. Saya pernah keluar dari sini, saya pernah masuk hening dalam meditasi, saya tahu apa yang didengar dari ini. Jadi saya bisa sampaikan, oh tidak ada seperti itu. Dia marah, oh kamu namanya Agastya bla 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 saja. Oh ya nama saya Agastya Das. Kalau ini kita ketemu saja, saya tahu bawa anu bawa maha bawa gitu deh. Wah genap ya nawar. Tahu nggak ya? Kita ngalami, maaf saya kita sebutkan. Ya karena saya pernah menerima karunia yang luar biasa. Aroma di depan altar. Tak alami sendiri bagaimana dia berkarunia. Kemudian mereka cerita begitu, karena dia mengatakan begitu, saya bilang, oh ya kalau memang Anda ingin ini nomor WA saya, ini nomor HP saya, silakan tentukan tempatnya, kita ketemu dan sharing. Saya sering begitu. Kemudian Resi Agung Acarya itu mengatakan, ketawa dia. Tidak pernah dibalas WA saya. Tidak pernah dibalas.
Jadi Prabu Ampuro ada selimpu di sini, ada saudara-saudara kita. Prabu yang berhadapan dengan penyembah 20, 10 tahun, 30 tahun itu. Kita itu ada dalam garis perguruan yang sangat mulia, yang sangat bonafide, di mana segala sesuatu ada. Jika Prabu tekun, masalah waktu, karena rasa itu akan ada, akan tumbuh, akan diberi pengalaman oleh Krishna. Semua akan diberi pengalaman oleh Krishna. Tinggal Prabu bersabar aja. Pak Prabu udah didiksa, tapi jaga diksanya, jaga disiplinnya. Sesananya dijaga. Jangan Prabu baru lihat orang pakai tongkat panjang ngecegreng-cegreng. Prabu enggak diksa, Prabu bonafide sekali. Nah, Brahma Mahaba Gaudiya Sampradaya itu luar biasa bonafide-nya, keagungannya dan tempatnya. Nah, di Bali itu banyak. Ada yang mengatakan, saya terima bertanya kepada saya, apa itu retreat? Mereka mengatakan, tiang boleh diksa widi jauh. Para tiang Ido Mahaprabhu Prahlad Maharaj. Gitu. Diksa widi. Ido Mahaprabhu Prahlad Maharaj. Saya pikir kelas dengan penjualan sebisa-bisa dengan lu. Dia tidak ngerti mati. Mungkin dia mengalami, maaf seringku, itu mungkin duduk halusinasi, merasa bla 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 bla. Itu halusinasi itu. Sastra itu. Oleh karena itu, baca kitab suci akan tahu saya ada di mana, orang lain itu siapa dan bagaimana, akan tahu. Dan ini pengetahuan kita sudah komplit. Pengetahuan yang diberikan oleh Srila Prabhupada dalam buku-buku beliau dan guru-guru sudah nggak bisa dicari di tempat lain. Karena itu apa? Kita Jai Srila Prabhupada kita bersyukur. Jadi let up and down, never coming and going. Then Suksmadahat Hare Krishna. Demikian. Kalau ada yang berkomentar, ada yang menambahkan, akan senang hati. Jadi saya hanya meremen sekali lagi, kalau nulis status di Facebook yang aneh-aneh, buat, jangan pakai nama.